Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Unrika? Senang sekali saya Tubagus Pamungkas kembali hadir dalam podcast Unrika TV, sebuah program acara yang akan menambah informasi dan wawasan bagi kita semua. Sahabat Unrika, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan, khususnya bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Badan tersebut dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan juga bertanggungjawabkan secara langsung kepada wali kota. Nah, kesempatan kali ini saya ingin berbincang dengan salah satu perempuan hebat luar biasa di Kota Batam. Beliau adalah Kepala Badan Kesbangpol Kota Batam. Apa kabar Ibu Riama Manurung? Alhamdulillah baik, Mas Tubagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seluruh pemirsa Unrika TV. Ya, dan pada kesempatan hari ini Bu Riama Manurung sebagai seorang yang memiliki kedudukan paling tinggi di Kesbangpol, ini merupakan bagian dari perempuan hebat yang ada di Kota Batam nih, kita melihatnya begitu. Dan kita ingin berbincang juga untuk sampai di posisi saat sekarang ini, tentu aja melalui sebuah proses yang merupakan perjuangan cukup berat begitu ya. Bisa nggak diceritakan terkait dengan perjalanan Ibu Riama Manurung sampai di titik saat sekarang ini, Bu Riama? Baik. Sesungguhnya langkah pertemuan rizki dan maut sudah diatur oleh Allah. Artinya saya hanya menjalani takdir Allah. 2016, tepatnya 1 September tahun 2016, saya pindah melimpah istilahnya, mutasi dari Lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia ke Kementerian Dalam Negeri, yaitu Pemerintah Kota Batam. Jadi saya itu menjadi warga pemerintah Kota Batam sejak 1 September 2016. Kemudian kurang lebih 3 atau 4 hari bekerja, saya ditempatkan di BKD sebagai staf. Setelah itu dilantik langsung menjadi sekretaris Korpri. Kebetulan saat itu sekretaris Korprinya kosong, karena saat diajak pindah mutasi itu saya sampaikan kepada wali kota saat itu Pak Haji Muhammad Rudi dan wakil wali kota Bapak Haji Amsakar Ahmad. Saya tidak mau menzolimi orang saat saya masuk. Tetapi mohon diperhatikan bahwa jabatan yang saya tinggalkan di pengadilan itu adalah eselon 3. Jadi saya masuk ke Pemko jangan diberi eselon 4. Gitu. Jadi yang saya tinggalkan itu eselon 3, maka saya harus dapat eselon 3 juga di pemerintah kota. Nah, kebetulan sekretaris Korpri itu eselon 3. Lalu saya dilantik kurang lebih 4 bulan menjadi sekretaris Korpri. Kemudian di Desember saya dilantik menjadi Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Masih di tahun 2016 tersebut ya, Bu Riama ya? 2016 akhir ya, 31 Desember, berarti 1 Januari 2017 saya bertugas di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kurang lebih 8 bulan setengah saya dimutasi menjadi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Kota Batam. Awal September saya dilantik menjadi Kabakesra, kemudian kurang lebih 2 tahun 7 bulan jadi Kabakesra. Saya diminta untuk mengikuti asesmen, tapi sebelum asesmen saya harus mengikuti Diklat PIM 3 dulu. Ada proses penilaian. Jadi syarat untuk menjadi eselon 2 itu harus sudah mengikuti Diklat PIM tingkat 3. Jadi saya mengikuti Diklat PIM tingkat 3 di Yogyakarta kurang lebih 3 bulan. Lalu saya ikut asesmen dan alhamdulillah untuk jabatan eselon 2 saat itu sebenarnya saya ditawarkan menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Pada saat itu? Pada saat itu, gitu ya 2017 itu kan saya sudah jadi Kabakesra. Di 2019 akhir, saya sudah asesmen untuk Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Tapi sebelumnya saya ditawarkan menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Sempat diragukan. Saya bilang kalau saya jadi Kadispora juga nggak masalah. Piala di pengadilan agama, piala tenis meja, itu piala saya bilang saya yang menghasilkan. Jadi meskipun nampaknya kecil, tapi saya pemain tenis meja, pemain voli dan pemain tenis lapangan. Memberikan kontribusi bagi dunia olahraga khususnya pemuda begitu ya, Bu Riama. Jadi kemudian karena sudah berpikir panjang, lalu saya sampaikan kepada Pak Wali, boleh tak bertukar Pak, saya jangan jadi Kadispora, saya jadi Kaban Kesbangpol saja. Kenapa? Karena dasar ilmu saya. Kemudian saat itu saya juga sedang S3 politik dan S3-nya nggak selesai-selesai. Belum. Jadi akhirnya saya menjadi Kaban Kesbangpol, ikut seleksi, asesmen dari mulai tertulis, wawancara sampai psikotes. Alhamdulillah nilai tertinggi untuk jabatan Kaban Kesbangpol. Akhirnya saya lulus, tetapi
Di 31 Desember 2019, teman-teman yang asesmen bersama dengan saya ada Kadisduk, ada beberapa kadis, itu sudah dilantik. Sudah dilantik duluan Mas di Tubagus tahun sudah 2019 dilantik. itu ya. 31 Desember 2019 sudah dilantik kepala dinas yang lain, tapi saya belum. Kenapa? Karena kepala Badan Kesbangpol yang akan saya gantikan baru pensiun di 31 Maret 2020. Iya. Jadi saya disuruh bersabar dan saya sampaikan saya tetap sabar Ya, karena menunggu 3 bulan apapun yang begitu, terjadi ya, pada Mas. saya itu pasti sudah diatur oleh Allah. Iya. Sehingga saya baru menjadi PLT 1 Maret itu satu PLT, kemudian itu kan masa pilkada juga 2020. Iya, saat itu ya 5 tahun lalu begitu ya. Ya. Jadi kepala Badan Kesbangpol yang lama Pak Yazid pensiun di 1 Januari, saya menjadi PLT. Kenapa? Karena belum boleh dilantik karena belum ada izin Menteri Dalam Negeri. Iya. Karena musim pilkada nggak boleh ngelantik. Lalu di April surat rekomendasi Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri dapat, dilantiklah saya tanggal 16 April 2020 menjadi Kaban Kesbangpol definitif. Gitu. Nah dari situ sampai hari ini sudah mau 5 tahun. Seyogianya sih sebenarnya untuk menjabat satu bidang itu jangan lama-lama. Kalau instansi vertikal itu 2-3 tahun harus mutasi gitu ya. Maka 5 tahun ini sebenarnya sudah cukup lama sebenarnya. 5 tahun loh di Kesbangpol gitu. Iya, dari tahun 2020 sampai ini sudah hampir 5 bulan tahun. Maret juga 2025 Ya kalau PLT-nya kan dari 1 Januari. Iya. Kalau definitifnya 16 April 5 tahun. Iya, dan Bu Riyama, badan ini juga merupakan tugas yang cukup besar juga ini menangani terkait dengan urusan bangsa, urusan perpolitikan begitu. Nah, terkait dengan kemenangan dan juga tupoksi sebagai seorang Kaban di Kesbangpol. Ini secara spesifik seperti apa, Bu Riyama? Jadi saya harus sampaikan begini, masyarakat kan taunya dinas gitu. Nah OPD di pemerintah Kota Batam itu berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2020, seingat saya, Kesbangpol itu sudah menjadi bagian, awalnya kan Kesbangpol itu sempat menjadi instansi pusat. Jadi terombang-ambing, 2018 Kesbangpol itu di bawah pusat, di bawah langsung Kementerian Dalam Negeri. Melalui Dirjen juga atau Iya, langsung dari iya. Dirjen Polpum. Dirjen Tetapi Polpum. di 2019 ada keluar putusan menteri, kemudian kembali ke kota, dan 2020 itu ada keluar peraturan daerah Kota Batam. Akhirnya alhamdulillah dengan perjuangan teman-teman juga Kesbangpol Kota Batam dapat tipe A karena memang persoalannya sangat banyak. Nah, kalau dinas, misalnya dinas tenaga kerja, gitu. Dinas tenaga kerja itu melaksanakan urusan persoalan tenaga kerja saja. Dinas kesehatan cerita tentang kesehatan saja. Gitu. Sementara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik cakupannya memang luas karena judulnya adalah nomenklaturnya di Undang-Undang Pemerintah Daerah itu OPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum. Nah, urusan pemerintahan umum ini sangat luas. banyak gitu. Jadi di Kesbangpol itu ada 4 bidang dan 1 sekretariat. Jadi saya membawahi 5 eselon 3. Saya membawahi 5 eselon 3. Di sekretariat, kemudian bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, lalu ada bidang ketahanan, seni, agama, kemasyarakatan, kemudian bidang politik dalam negeri dan bidang kewaspadaan nasional. Ini luas banget memang. Sebenarnya mau menjelaskannya pun sudah kebayang lelahnya gitu Mas Tubagus. Dari 4 bidang. Kenapa dari satu bidang saja kita sudah lelah gitu. Apalagi kalau misalnya kita bicara yang baru selesai 2024, ini satu bidang saja, bidang Poldagri. Ini lelahnya masih sampai hari ini gitu. Terkait dengan perpolitikan begitu ya. Ya, itu lelahnya sampai hari ini. Kemudian bidang kewaspadaan nasional, karena memang kita berada di antara beberapa negara, ya kewaspadaan nasional itu kita menjaga. Maka tadi pagi juga kami duduk dengan Komandan Pangkalan Bakamla. Ya sudah, memang tupoksi kami nyambung. Kenapa? Karena beliau-beliau mengawal laut ini gitu dari serangan-serangan asing dan lain-lain. Jadi belum memang lagi ideologi dan juga wawasan kebangsaan ya Bu Riyama ya. Ideologi dan wawasan kebangsaan ini yang pernah saya diskusikan dengan bapak-bapak dari Mabes TNI Angkatan Darat pada saat ada kegiatan di Kodim. Saya sampaikan, ya kita memang mengalami degradasi. Kita harus jujur, degradasi itu terjadi. Kenapa? Karena memang anak-anak hari ini SMA misalnya, mahasiswa misalnya. Zaman kita dulu mungkin ada pelajaran pendidikan moral Pancasila gitu. Nah, hari ini sudah tidak ada gitu. Ada saja mata pelajaran atau mata kuliah itu kita belum bisa melaksanakan nilai-nilai itu, tapi apalagi tidak ada gitu. Nah, sementara kita yang di
sebelah negara tetangga, ini tentu lebih cepat. Ideologi itu tadi yang paling bisa kita jaga dengan anak-anak pelajar dan mahasiswa, termasuk dengan organisasi serta paguyuban-paguyuban yang ada. Karena ideologi bidang ideologi dan wawasan kebangsaan itu memang membawahi juga Paskibra. Jadi Paskibraka di Kota Batam itu di kita. Jadi mulai anak SMA, SMP, SMA itu di kita. Kemudian Purnanya juga pembinaannya di kita. Kemudian paguyuban yang ada di Kota Batam. Dari 38 provinsi hari ini yang ada di Indonesia, sudah 28 provinsi paguyubannya terdaftar di Kesbangpol. Dan itu tergabung dalam Forum Pembauran Kebangsaan. Ngurusin 29 paguyuban provinsi ini entahlah bagaimana. Pasti itu bisa baru dibayangkan telahnya seperti itu apa paguyubannya gitu. Nah, di bidang ketahanan seni agama dan kemasyarakatan itu di situ ada ormas-ormas di LSM dan lain-lain, semuanya di situ. Bidang keagamaan juga di situ. Jadi memang termasuk juga di bawah ideologi dan juga wawasan kebangsaan. Bukan. Atau di dalam di bidang lain, lain, di bidang berbeda, gitu. Jadi memang luas sekali, gitu, luas sekali. Nah, termasuk juga kondisi bina ideologi nih, Bu Riamah, bina ideologi. Ini juga pasti punya sebuah korelasi juga dengan wawasan kebangsaan. Betul. Begitu, dan juga karakter bangsa khususnya. Nah, kalau kita lihat bagaimana kondisi karakter bangsa untuk Kota Batam sendiri, Bu Riamah? Batam sebagai miniatur Indonesia yang sangat heterogen masyarakatnya ya. Kita lihat kalau saya boleh jujur, sebenarnya sebelum menjadi Kaban Kesbangpol sebenarnya saya sudah pernah melontarkan koreksi terkait pelaksanaan hari 28 Oktober itu, Hari Sumpah Pemuda. Dulu Majapahit bersumpah tidak memakan palapa sebelum negara ini bersatu. Tetapi sekarang dengan kebebasan membentuk justru menjadi terpecah-pecah gitu. Mohon maaf. Jadi sekarang ada ikatan warga Dumai, warga Tanjung Pinang, ikatan ini semakin banyak. Akhirnya semakin mengecillah persatuan itu. Jadi kedaerahan yang dikedepankan gitu. Mohon maaf. Nah, ini yang juga pernah saya sampaikan kepada beberapa pengurus lembaga adat Melayu, karena ini adalah tanah Melayu. Mari kita rekatkan itu. Jangan kita karena undang-undang ormas membolehkan, ya udah daftar ini, daftar itu. Jadi semua dari daerah ini daftar semua. Dan itu memang ada di Kesbangpol gitu. Tetapi ini justru menjadi menjauhkan kebersamaan itu. Jadi itu orang mana Jawa Timur, orang mana ya ini gitu. Jadi kotak-kotak betul. Jadi makna Sumpah Pemuda yang disampaikan oleh Gajah Mada dulu, jadi justru makin menjauh. Kalau menurut saya begitu. Jadi bina ideologi kita lakukan terhadap mahasiswa, terhadap ibu-ibu PKK juga ada, kita lakukan itu agar apa? Agar meskipun ibu-ibunya misalnya dari semua daerah ada, gabungan organisasi wanita itu kan semua organisasi ada, mau dia orang Batak, orang Maluku, orang mana, dia ada semua. Nah, disinilah wadah yang memang kita buat kegiatan yang menyatukan itu kembali. Ya, artinya Kesbangpol ini juga turun ke lapangan begitu ya, mungkin ke ibu-ibu PKK, kemudian ke anak muda ke masyarakat begitu, untuk kembali menekankan bahwa pentingnya bina ideologi wawasan kebangsaan begitu, Bu Riamah ya. Sejauh ini bagaimana? Apakah ketika tim dari Kesbangpol turun ke lapangan ini juga mengalami sebuah kendala atau mungkin ada hal-hal yang di luar dari dugaan begitu? Ya, segala sesuatu tentu punya dampak dua, punya positif dan negatif. Tapi kita melihat selama ini memang kita lihat menjadi positif. Selama kita bisa merangkul. Dan memang kami mengusahakan agar memposisikan semua organisasi kah, paguyuban kah, ini adalah mitra Kesbangpol. Bukan bawahan Kesbangpol. Karena Kesbangpol itu tidak punya bawahan di masyarakat, tapi mitra termasuk pengurus Forum Pembauran Kebangsaan. Nah, pengurus Forum Pembauran Kebangsaan itulah yang akan menyatukan semua paguyuban yang ada di Kota Batam. Yang terdaftar memang masih paguyuban provinsi ya. Kalau paguyuban kota kabupaten mau daftar tuh udah ratusan. Tapi masih kita tahan dulu ya gitu. Jadi kita masih 29 provinsi. Nah, ini yang kita gunakan. Jadi kami menggunakan pola semua pengurus paguyuban tadi duduk di kepengurusan FPK tadi. Terlibat secara langsung begitu. Terlibat secara langsung. Jadi kalau ada apa-apa misalnya, maka beliau-beliau lah yang menyelesaikan di lapangan dulu gitu. Kalau udah urgent, memang krusial ya baru kita duduk sama. Tapi kalau enggak, cukup mereka, cukup beliau-beliau dan itu selesai memang. Dari masing-masing organisasi tersebut diselesaikan secara internal terlebih dahulu begitu. Kecuali kalau memang secara internal belum bisa terselesaikan, Kesbangpol turun ke lapangan begitu, Bu Riamah. Nah, Bu Riamah ini
politik dalam negeri juga merupakan bagian yang diperhatikan oleh Kesbangpol nih Bu Riama. Iya. Ini terkait juga selepas pemilu dan juga pemilu kada kemarin, bagaimana sih kondisi politik di Batam dan mungkin apa yang sudah dilakukan oleh Kesbangpol terkait dengan pemilu dan pemilu kada, Bu Riama? Iya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tupoksinya untuk pemilu dan pilkada memastikan anggaran cukup. Sehingga penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu tidak mengalami kendala terhadap itu. Iya. Itu dulu. Iya. Kita memastikan dulu anggarannya. Kalau pemilu memang dari APBN, tetapi kita selalu berkoordinasi. Tapi kalau pilkada murni seluruhnya dari anggaran pendapatan belanja daerah Kota Batam. Dari APBD begitu. Jadi ya? kita memastikan itu kita berikan kepada KPU, Bawaslu, kemudian untuk keamanan kita berikan kepada TNI dan Polri. Iya. Itu dulu yang kita lakukan, memastikan. Nah, selain itu ada atau tidak pemilu atau pemilu kada, Iya. setiap tahun Kesbangpol selalu melakukan sosialisasi terhadap pemilih, terhadap masyarakat. Jadi ada atau tidak pemilu di tahun bersangkutan, kita tetap melakukan sosialisasi. Iya. Jadi pemahaman politik masyarakat itu harus kita edukasi, bukan hanya saat ada tahun pemilih, Iya. gitu. Jadi kita lakukan terus setiap 1 tahun itu kurang lebih 6 atau 8 kali sosialisasi sampai ke tingkat pulau-pulau. Apakah juga termasuk kepada calon pemilih pemula begitu? Iya, Bu Riama? betul. Calon pemilih pemula, kemudian disabilitas itu juga kita sampaikan. Jadi memang tupoksi itu di kita. Kemudian pembinaan terhadap partai politik juga di kita, karena Ya. anggaran dana bantuan partai politik juga ada di Kesbangpol. Jadi kita selalu duduk dengan seluruh partai politik. Ya. Tetapi partai politik yang wakilnya ada di DPRD Kota Batam hari ini. Kalau periode yang lalu ada 11, sekarang kan ada 12 ya, 12 gitu. Jadi maka terkadang Mas Tubagus, saya kadang-kadang saya duduk dengan orang Golkar, kadang-kadang saya duduk dengan orang PKS, kadang-kadang saya duduk dengan orang Nasdem, PDI. Ya. Nah, ada banyak orang beranggapan bahwa saya orang Nasdem gitu. Dulu saya dibilang orang Demokrat, misalnya saya bilang. Padahal saya duduk itu membahas persoalan tugas pokok kami di bidang Poldagri, gitu. Tidak ada sama sekali kita menjadi ini, karena saya kan ASN murni. Ya. Saya lahir menjadi ASN tahun 97. Dan itu disumpah, saya ASN murni. Ya, gitu. memang benar-benar tidak ada. Nggak ada. Kita duduk dengan partai politik kadang-kadang warna begitu ya. Ya, membahas laporannya yang tidak selesai, karena kan laporan pertanggungjawaban keuangannya kan harus juga disampaikan kan. Kadang memberikan edukasi juga bagaimana yang harus mereka lakukan. Mereka juga bertanya, meskipun di dalam Permendagrinya jelas bahwa 60% itu untuk pendidikan politik, sisanya baru boleh untuk sekretariat. Kadang-kadang masih nanya juga untuk partainya, Bu Kaban boleh nggak untuk sekretariat? Ya Allah, kan sudah dijelasin. Perlu ada pendampingan Masih lebih tetap, lanjut mungkin begitu. Karena memang secara langsung Kesbangpol ini juga melakukan pengawasan khususnya kepada anggaran tadi, baik KPU dan juga Bawaslu, kemudian baik kepada pemilu dan juga pemilu kada begitu. Kita melakukan monitoring begitu ya, memastikan bahwa ini sudah berjalan sesuai dengan masing-masing anggaran atau seperti apa begitu. Baik, ini juga merupakan peran yang dilakukan. Namun tidak hanya pada saat ada pemilu begitu. Di luar pemilu pun Kesbangpol setiap tahun anggaran bantuan partai politik kan ada setiap tahun. Kecuali KPU Bawaslu ya. Kalau KPU Bawaslu hanya tunggu pilkada saja gitu. Ini terkait dengan pemilu dan juga pemilu kada yang masih hangat nih ya, Bu Riama. Dan Bu Riama, ini Batam merupakan wilayah kota yang mungkin secara langsung berbatasan dengan negara asing, Bu Riama. Terkait dengan upaya untuk menjaga ketahanan nasional dan juga mungkin terkait juga dengan rasa cinta tanah air bagi warga perbatasan, ini seperti apa yang dilakukan oleh Kesbangpol? Iya, baik. Tugas untuk terkait perbatasan, maka itu ada tugas di bidang kewaspadaan nasional. Tugas bidang kewaspadaan nasional adalah kita harus mawas diri dari unsur asing, kan itu dia. Tetapi selama kita memberikan filter yang benar, berarti kan masih tetap. Nah, terkait rasa cinta tadi, kita selalu menyampaikan sebenarnya di bidang kewaspadaan nasional itu ada forum kewaspadaan dini masyarakat namanya. Ketuanya kebetulan salah satu dosen di Unrika, Dr. Alwan Hadianto. Itu ketua forum kewaspadaan dini masyarakat untuk tingkat Kota Batam. Nah, gitu ya. FKDM ini adalah mata dan telinga pemerintah Kota Batam terkait ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya.
pertahanan dan keamanan. Jadi handphone kami 24 jam online untuk teman-teman FKDM, bahkan misalnya hujan, banjir di mana, anak hanyut, listrik mati, itu semuanya ada laporannya gitu. Kemudian narkoba juga. Ya, jadi dan alhamdulillah peran FKDM sampai hari ini masih berjalan. Ini yang kami buat karena kalau Kesbangpol murni yang bekerja, kita nggak punya orang. Kami hanya 43 orang. Jadi kami bekerja sama. Peran serta FKDM tadi, itulah informasi-informasi yang masuk ke kami. Memberikan kontribusi informasi tadi ya. Ya, kemudian di bidang kewaspadaan nasional tadi, kita juga melakukan pemantauan terhadap orang asing. Pemantauan terhadap orang asing yang hari ini, mohon maaf, kalau orang asingnya datang ke sini sebagai pelancong atau wisatawan, nggak ada masalah. Tapi yang ada di Batam kurang lebih 467 orang, ada imigran, ada yang diberikan oleh UNHCR menjadi pengungsi yang sudah kurang lebih 12 tahun ada di sini. Di Kota Batam. Di Kota Batam. Batam begitu ya. Ada di Kecamatan Lubuk Baja, ada di Hotel Kolekta dan ada di AND Sekupang di sebelah kantor KPU. Iya, itu posisinya adalah imigran, warga negara asing kemudian tinggal di Batam sudah 12 tahun begitu. Iya, pengungsi. Bukan padahal residen berarti ya. Bukan. Padahal dalam aturan mereka hanya boleh 10 tahun di sini dan sudah harus dipindahkan apakah kembalikan ke negaranya atau ke negara ketiga. Oke. Tapi sampai hari ini ternyata tidak juga dilakukan karena memang yang mengurusi beliau-beliau itu adalah UNHCR, IOM dan Kementerian Politik Hukum dan HAM. Lebih dari Polhukam. 467 warga negara asing begitu ya. Iya, 467. Yang saat sekarang ini masih juga di Batam. Masih ada di sini dan tahun. Ini mohon maaf mengganggu terkait ideologi. Iya. Jadi sebagai kita ada Satgas PPLN namanya. Sebentar, agak ngeblank. PPLN itu ini pemantau pengungsi luar negeri. Dari luar negeri begitu ya. Yang tinggal jadi di Batam. Pelaksananya itu penanggung jawabnya Kabin Kesbangpol. Iya. Kita bekerja sama dengan TNI Polri, dengan imigrasi, Rudenim dan lain-lain ada di situ. Nah, kita sudah sampaikan agar mereka mematuhi aturan, kita udah buat. Tapi tetap aja mereka melakukan pelanggaran. Dan yang fatalnya sebenarnya ideologi mereka itu sudah mengganggu kita. Kenapa? Karena rata-rata dari mereka yang dari Sudan ya, itu Syiah. Oh begitu. Jadi dan Syiah bukan agama. Sebuah aliran begitu ya. Iya, Syiah bukan agama dan di Indonesia tidak diakui. Kita tidak menerima itu kan gitu. Nah, kenapa bisa kita sampaikan itu? Karena setiap tanggal 1 Muharram, 1 Suro ya. Saya masih aktif juga di Facebook mereka. Jadi ada FB-nya Refugi. Saya ikut di situ. Jadi setiap 1 Muharram itu mereka pukul-pukul badan, menyakiti badannya masing-masing. Sebuah ritual begitu. Ya. Sebuah ritual dan itu dilakukan di Kolekta dan di AND Sekupang. Gitu. Kemudian itu apakah juga ada warga negara Indonesia yang juga terlibat begitu? Mereka sudah gini. Ini agak lucu tapi faktanya begitu. Iya. Ada warga Batam yang berusaha ingin memperbaiki keturunan mungkin. Karena mereka tinggi, besar, mancung putih gitu kan. Secara fisik begitu ya. Secara fisik ingin memperbaiki keturunan. Tetapi salah, kenapa? Karena mereka tidak punya gitu. Karena kan mereka pengungsi. Iya. Jadi secara hukum mereka sebenarnya tidak bisa menikahi warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang 174 ya. Tapi nyatanya ini sudah mereka lakukan. Sudah sampai terjadi begitu ya. Terjadi yang dipunggur itu begitu dinikahi dan disiksa gitu Mas Bagus. Disiksa gitu. Luar biasa. Ini mengganggu ideologi. Ini mengganggu ideologi begitu. Banget. Ini terkait juga dengan mahasiswa Unrika nih Bu Riyama. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa Unrika sebagai bagian dari agen perubahan untuk bisa kembali terkait juga dengan ideologi, kemudian wawasan kebangsaan begitu, atau mungkin juga bisakah dilakukan sebuah kerjasama di antara mahasiswa Unrika kemudian dengan Kesbangpol kira-kira dalam bentuk seperti apa begitu Bu Riyama? Baik, terima kasih Mas Tubagus. Seluruh Sivitas Akademika Unrika ini adalah kampus di mana saya pernah mengabdi kurang lebih berapa tahun ya? 2006 sampai 2016 ya. Jadi bagi saya ini bukan sesuatu yang asing dan baru Unrika ini ya gitu, karena saya pernah mengabdi di sini pada saat kampus ini masih tertatih-tatih. Nah, untuk mahasiswa hari ini saya pikir mari kita sudah mencerdaskan diri, membuka hati dan pikiran untuk tidak terlalu percaya dengan yang namanya informasi gadget.
Saya yakin setiap mahasiswa paling tidak ada punya satu. Nah, kalau sepenuhnya mahasiswa percaya ini, Ya. nggak perlu lagi dosennya. Sepenuhnya pada handphone begitu ya. Karena apa? Karena dia bisa buka ilmu, misalnya dia mau cari tentang apa, dia googling saja gitu. Tetapi sesungguhnya kampus bukan persoalan itu saja. Tetapi yang namanya attitude itu juga diajarkan di sini. Itulah fungsinya dosen, bukan sekedar ilmu yang ada secara teoritis, tetapi attitude itu akan didapat oleh mahasiswa dari para dosennya. Ya. Jadi saya berharap tentunya kepada mahasiswa Unrika, mari membuka hati dan membuka pikiran agar lebih membuka diri masuk ke kelas, bukan sekedar ingin kuliah mendapat ijazah, ya ijazah saja. bukan hanya semata-mata mendapat gelar, tetapi benar-benar mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Wawasan. Karena ilmu dan pengetahuan itu beda. Iya. Mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Jadi kalau cuma sekedar dapat gelar bisa saja gitu. Tetapi kita tidak itu. Mudah-mudahan mahasiswa Unrika bisa melakukan itu, dan persoalan kolaborasi atau MOU dengan Kesbangpol tentu kami membuka diri. Ya. Kami berterima kasih jika ada kampus yang mau bekerja sama dengan kami melakukan hal-hal baik di 4 bidang yang ada di kami. Apakah tentang ideologi dan wawasan kebangsaan, apakah kita bicara tentang keamanan dan pertahanan dan keamanan, kita bisa bicara tentang ekonomi karena kami juga di situ ada ekonomi, kita bicara tentang budaya, kita bicara tentang organisasi, boleh saja gitu. Jadi ke depan tentunya kami membuka diri untuk itu. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama agar mahasiswa Unrika bisa membantu pemerintah Kota Batam, khususnya Kesbangpol. Karena Kesbangpol terbatas 43 orang. Ya. Kalau ada mahasiswa yang mau, ini dengan senang hati kita sama-sama kita turun ke lapangan, kita ke masyarakat. Mari kita sama-sama turun agar memberikan pembinaan kepada memberikan masyarakat pembinaan agar sampai juga ke masyarakat bahwa ini loh tugas negara yang berkaitan dengan ideologi dan wawasan kebangsaan, terkait ketahanan keamanan gitu. Jadi ya itu mungkin pesannya. Bentuknya seperti itu. Jadi selama ini kan Kesbangpol sudah cukup banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat, kepada anak muda begitu. Nah, artinya juga masyarakat dan juga anak muda khususnya mahasiswa Unrika ini juga punya kesempatan untuk bekerja sama dengan Kesbangpol untuk bersama-sama memberikan kontribusi kepada masyarakat demi menjaga kedaulatan dan juga mempersatukan kita sebagai warga masyarakat begitu ya. Betul. Bu Riyamah. Nah, terkait dengan hal tersebut nih, mungkin pesan dan juga hal-hal yang perlu disampaikan dari Kesbangpol, Bu Riyamah memberikan pesan kepada warga masyarakat dan juga mahasiswa Unrika khususnya terkait untuk sama-sama kita menjaga bangsa Indonesia. Begitu, silakan. Baik, sebenarnya sebagai bangsa yang besar, yang punya dasar negara yang sudah jelas dengan ideologi Pancasila, kita nggak usah kemana-mana dulu. Cukup kita memahami nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila, udah selesai semua sebenarnya. Kenapa? Karena dari nilai-nilai luhur Pancasila itu kita akan menjadi anak bangsa yang benar-benar nggak perlu diragukan lagi gitu. Kita nggak usah mempertanyakan ini sebenarnya nasionalismenya gimana gitu. Begitu kita memahami kelima sila dan semua nilai-nilai luhur yang ada dalam butir-butir sila Pancasila itu, semuanya sudah clear. Saya pernah menyampaikan begini, Mas Tubagus. Pancasila itu di mana sih? Gitu. Karena sebetulnya saya pernah mengajar mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan waktu saya masih ngajar di Indusina dan di UIB. Saya pernah tanya mahasiswanya, kalau ini mahasiswa ada yang bisa jawab, nanti saya kasih bonus. Saya kasih bonus. Pancasila itu di mana sih? Gitu. Nah, mahasiswa banyak yang jawab, burung Garuda Bu, tulisan Bhinneka Tunggal Ika Bu. Tidak. Pancasila itu ada di diri kita sendiri. Saat kita sudah melaksanakan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam 5 sila tadi. Kalau kita masih belum bisa menghormati ada saudara kita yang akan ke gereja hari Minggu, kita halang-halangi. Kalau kita masih menghalangi kawan kita yang mau sholat, kita masih ribut, berarti kita bukan Pancasilais. Kemudian kalau ada mahasiswa yang temannya berjalan motornya bocor, dia tinggalkan hanya karena dia mau mengambil nama kepada dosennya, dia tinggalkan temannya yang kendaraannya bocor atau jatuh, dia belum berperi kemanusiaan, dia belum berpancasila gitu. Nah, jadi itu. Kemudian yang mahasiswa tadi ada yang dari Sumatera Utara, dari Jawa, dari Palembang, dari mana? Kalau dia masih merasa aku orang Palembang, aku orang Sumatera Utara, aku orang Jawa, itu belum berpersatuan Indonesia. Mengedepankan kedaerahan gitu. Begitu ya. Jadi maksudnya memperdepankan persatuan Republik Indonesia begitu. Maka mahasiswa Unrika
Itu saja pesan saya. Ya. Laksanakan nilai-nilai luhur yang ada di setiap butir-butir sila Pancasila yang kelima. Setelah itu selesai. Iya. Kita nggak usah meragukan nasionalisme apa segala, kita nggak usah teriakkan NKRI harga mati. Kita teriak NKRI harga mati, tapi ada teman kita yang jatuh kita biarin. Itu belum NKRI. Ya. Gitu dia Mas Bagus. Belum ada kebersamaan tadi ya, Bu Betul, Riamah. betul. Baik, Ada Bu mahasiswa yang mau bayar uang kuliah sudah ditegur oleh BAK, misalnya keuangan belum bayar-bayar, ada kawan yang kaya tidak mau meminjamkan misalnya atau gimana. Itu juga belum berperi kemanusiaan menurut saya. Dipertanyakan kemanusiaannya gitu ya. Betul. Baik. Bu Riamah, terima kasih sekali untuk perbincangan di hari ini. Banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan dan juga mahasiswa Unrika tentu aja banyak sekali mendapatkan wawasan baru terkait juga dengan kebangsaan, perpolitikan begitu. Baik, sahabat Unrika, Kesbangpol atau terkait kesatuan bangsa dan juga politik ini memang memiliki tupoksi sangat besar begitu, baik dari ideologi, kemudian wawasan kebangsaan, keagamaan, ormas. Ini merupakan tugas yang cukup besar dan kita juga bersama-sama bisa memberikan kontribusi dan kita juga bisa memberikan kerjasama bersama-sama membangun untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan cara seperti apa. Tadi seperti juga sudah disampaikan oleh Bu Riamah, kita bisa bersama-sama dengan Kesbangpol untuk turun ke lapangan, turun kepada masyarakat, memberikan pembinaan, sosialisasi begitu ya Bu Riamah. Artinya kita juga bisa sama-sama mempererat persatuan negara Republik Indonesia dengan cara kita, dengan berbagai macam hal yang bisa kita lakukan terbaik begitu Bu Riamah. Baik, Terakhir yang akan disampaikan oleh Bu Riamah kepada mahasiswa Unrika, kami persilakan. Iya, cintai kampusmu seperti engkau mencintai dirimu sendiri, maka engkau akan mencintai negaramu berarti. Iya. Baik, terima kasih sekali Bu Riamah. Sahabat Unrika, demikianlah perbincangan kita di kesempatan hari ini. Sampai berjumpa lagi dalam perbincangan. Kita juga akan terus bekerjasama dengan Kesbangpol untuk bersama-sama memberikan pembinaan kepada warga masyarakat. Saya Bagus Pamungkas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe di YouTube Unrika TV. Salam. Kesbangpolnya di tag ya. Kesbangpolnya juga di tag. Iya.